Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira, NIM saya 21650175. Baik, di sini saya akan menjelaskan 20 jenis kejahatan dan juga risiko, dampak kerugian finansial dan pihak yang dirugikan. Pertama, di sini ada kasus pencurian identitas. Jenis kejahatan yaitu pencurian identitas. Risiko, Polda Jatim bongkar sindikat hacker pencuri data warga dari 70 negara. Dampak kerugian finansial, warga dari 70 negara termasuk Indonesia kehilangan data pribadi mencapai 260.000. Pihak yang dirugikan warga. Oke, selanjutnya di sini ada jenis kejahatan pencurian identitas. Risiko kejahatan dunia maya berskala besar dan canggih. Dampak kerugian finansial, warga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Pihak yang dirugikan warga. Oke, selanjutnya yang ketiga di sini ada jenis kejahatannya yaitu pencurian identitas. Risiko pemalsuan identitas berupa data pribadi menggunakan kartu perdana. Dampak kerugian finansialnya tidak ada, pihak yang dirugikan warga. Selanjutnya di sini ada kasus phishing. Jenis kejahatannya itu phishing. Risiko viral di Twitter, ragam modus phishing terbaru bisa dikurasi sering jadi korban. Dampak kerugian finansial, Sylvia pengusaha aksesoris kendaraan kehilangan uang tabungan sebesar 1,4 miliar rupiah. Pihak yang dirugikan Sylvia pengusaha aksesoris kendaraan. Selanjutnya di sini ada kasus phishing email yang serang Indonesia makin merajalela. Jenis kejahatannya itu phishing. Risikonya yaitu risikonya sama. Dampak kerugian finansial yaitu hilangnya banyak data karena diretas. Pihak yang dirugikan pengguna internet. Oke, lanjut. Di sini ada kasus pembobolan rekening. Jenis kejahatannya itu phishing. Risiko sama dengan judulnya. Dampak kerugian finansial, Erik Priyo Prasetyo 43 tahun yang menjadi korban pembobolan rekening pada 2016, uangnya sebesar 400 juta raib. Pihak yang dirugikan Erik Priyo Prasetyo. Selanjutnya di sini ada kasus malware yaitu WannaCry. Jenis kejahatannya kasus malware. Risiko WannaCry, dampak kerugian finansial, serangan WannaCry menyerang 2 rumah sakit. Pihak yang dirugikan Rumah Sakit Darmais dan Rumah Sakit Harapan. Selanjutnya di sini ada pengguna Telegram waspada, ada virus jahat curi data. Jenis kejahatan kasus malware. Risiko pengguna Telegram harus waspada, ada virus jahat curi data. Dampak kerugian finansial, hilangnya data pribadi. Pihak yang dirugikan pengguna Telegram atau warga. Selanjutnya di sini ada kasus ransomware. Yang pertama di sini ada makin parah serangan ransomware Bank Republik Indonesia ternyata hantam 200 komputer di 20 cabang. Jenis kejahatan kasus ransomware. Risiko serangan ransomware pada Bank Indonesia. Dampak kerugian finansial, 200 komputer di 20 cabang Bank Indonesia mengalami kebocoran data hingga 74 GB. Pihak yang dirugikan Bank Indonesia dan juga cabangnya. Selanjutnya di sini ada virus ransomware makan korban rampok ke 8,3 triliun rupiah. Jenis kejahatan kasus ransomware. Risiko virus ransomware, dampak kerugian finansial, Amerika Serikat atau AS harus mengeluarkan biaya hingga 590 juta US dollar atau 8,3 triliun untuk membayar kejahatan ransomware saja. Pihak yang dirugikan pemerintah Amerika Serikat. Selanjutnya di sini ada sehari ada 14 kasus serangan ransomware di Indonesia. Jenis kejahatan kasus ransomware. Risiko 14 kasus serangan ransomware di Indonesia. Dampak kerugian finansial, penjahat meminta uang tebusan berupa Bitcoin. Pihak yang dirugikan warga negara Indonesia. Selanjutnya di sini ada kasus peretasan. Polisi ungkap kasus peretasan kartu kredit. Astagfirullah. Jenis kejahatan kasus peretasan. Risiko peretasan kartu kredit, dampak dan pihak kerugiannya tidak ada. Oke, selanjutnya 14 di sini ada kasus peretasan.
Selanjutnya di sini ada target menyelesaikan pelanggan data pelanggan yang diretas tahun 2013 sebesar 18,5 juta US dollar. Jenis kejahatan, kasus peretasan, risiko pelanggaran data pelanggan diretas. Dampaknya kerugian finansial, kerugian akibat pelanggan data adalah 202 juta US dollar. Baik yang dirugikan pelanggan dan pemilik toko. Selanjutnya di sini Amerika Serikat buru 4 peretas Equifax asal Cina. Jenis kejahatan, kasus peretasan, risiko peretas Equifax, dampak kerugian finansial, perusahaan mengatakan peretas mencuri rincian 195,5 juta data. Pihak yang dirugikan perusahaan Equifax dan 3 negara lainnya yaitu Amerika, Inggris, dan Kanada. Selanjutnya di sini ada kasus DDoS, diserang DDoS Wikipedia lumpuh di beberapa negara. Jenis kejahatan DDoS, risiko Wikipedia lumpuh di beberapa negara disebabkan diserang oleh DDoS. Dampak kerugian finansial tidak ada, pihak yang dirugikan Wikipedia. Selanjutnya di sini ada serangan DDoS terhadap situs DPR. Jenis kejahatan DDoS, risiko serangan DDoS terhadap situs DPR, dampak kerugian finansial, website resmi DPR Republik Indonesia, DPR.go.id tidak bisa diakses. Yang dirugikan situs DPR Republik Indonesia. Selanjutnya di sini ada situs Konde.co kena serangan DDoS usai beritakan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM. Jenis kejahatan, kasus DDoS, risiko situs Konde.co kena serangan DDoS, dan kerugian finansial tidak ada, pihak yang dirugikan situs Konde.co. Selanjutnya di sini ada kasus pencurian kekayaan intelektual. Salah satu contohnya itu Uber, salah satu startup yang paling banyak kena jerat hukum. Jenis kejahatan, pencurian kekayaan intelektual, risiko salah satu perusahaan startup banyak kena jerat hukum. Dampaknya kerugian finansial, Uber harus membayar denda, pihak yang dirugikan Uber. Selanjutnya di sini ada dugaan kasus peredaran produk kecantikan palsu di loka pasar. Pelaku industri bisa lapor ke DJKI. Ketawa. Gimana baca sih ada yang spesifik itu apa musuh? Kita lagi. Sorry kan. Ya astagfirullahalazim. Mati ini dia sembah kucuk gini. Jenis kejahatan. Abar. Jenis kejahatan, pencurian kekayaan intelektual, risiko peredaran, kasus peredaran produk kecantikan di loka pasar, dampaknya kerugian finansial tidak ada, pihak yang dirugikan Nasifik dan sekian 1.004 pengguna. Selanjutnya di sini lanjut kasus pemalsuan uang palsu dolar senilai 33 triliun disita di Sukabumi. Jenis kejahatan pemalsuan, risiko pemalsuan uang dolar senilai 3 triliun disita di Sukabumi. Dampak kerugian finansial, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Pihak yang dirugikan masyarakat. Selanjutnya di sini ada komplotan pemalsu dokumen kerja di luar negeri di Bokuk di Malang. Jenis kejahatan pemalsuan, risiko komplotan pemalsu dokumen kerja di luar negeri di Bokuk di Malang. Dampak kerugian finansial, para pelaku sudah ditangkap dan mendapat hukuman pidana penjara selama 6 tahun. Akan dirugikan warga atau korban. Selanjutnya di sini ada Polda Jateng ungkap pemalsuan produk oli merek AHM dan Yamalube. Jenis kejahatan pemalsuan, risiko Polda Jateng ungkap pemalsuan produk oli merek AHM dan Yamalube. Dampak kerugian finansial, pelaku ditangkap polisi, pihak yang dirugikan masyarakat. Selanjutnya di sini ada kasus pornografi anak. Contohnya di sini ada remaja 16 tahun ditangkap polisi jual video asusila sesama jenis di medsos capai 250.000. Jenis kejahatan pornografi anak, resiko remaja 16 tahun jual video asusila sesama jenis di medsos. Dampak kerugian finansial, pelaku dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan didenda paling banyak 200 juta. Pihak yang dirugikan anak-anak. Selanjutnya di sini ada Bareskrim ungkap kasus penyebaran konten pornografi anak, 3 orang ditangkap. Jenis kejahatan pornografi anak, resiko Bareskrim ungkap kasus penyebaran konten pornografi anak, dampak kerugian finansial, pelaku akhirnya dijatuhi hukuman penjara, pihak yang dirugikan anak-anak. Ini lazim anak.
Ya Allah, astagfirullahalazim. Berapa 7 lagi. Selanjutnya di sini ada transaksi perdagangan pornografi anak tembus sampai 114 miliar. Jenis kejahatan pornografi anak, risiko perdagangan dan pornografi anak. Dampak kerugian finansial tidak ada, pihak yang dirugikan anak-anak. Selanjutnya di sini ada kasus penyebaran informasi palsu atau hoax. Contohnya Polres HST berhasil mengamankan pelaku penyebar hoax terkait insiden gangster di Banjarmasin. Jenis kejahatan penyebaran informasi palsu atau hoax, risiko sama juga dengan judulnya tadi. Oke, risikonya Polres HST berhasil mengamankan pelaku penyebar hoax terkait insiden gangster di Banjarmasin. Dampak kerugian finansial, pelaku hanya dikasih pembinaan karena masih di bawah umur. Pihak yang dirugikan masyarakat Kabupaten HST dan warganet. Selanjutnya di sini ada sebar informasi hoax di medsos, pelajar di Sukabumi ditangkap. Jenis kejahatan penyebaran informasi palsu atau hoax, risiko sebar berita hoax di medsos. Pelajar di Sukabumi ditangkap. Dampak kerugian finansial akibat perbuatannya itu MP terancam hukuman penjara selama 6 tahun dan denda 1 miliar. Pihak yang dirugikan pengguna sosial media atau pembaca. Selanjutnya di sini ada TikToker Dedi Chandra ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong. Jenis kejahatan penyebaran informasi palsu atau hoax, risiko TikToker Dedi Chandra ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong. Dampak kerugian finansial masih tahap diselidiki tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak yang dirugikan warganet. Selanjutnya di sini ada kasus peretasan email. Contohnya di sini adalah tumpukan uang sebesar 58 miliar hasil peretasan email perusahaan ventilator corona. Hasil peretasan jenis kejahatan peretasan email. Kenapa di sini? Risiko hasil peretasan email perusahaan ventilator corona. Dampak kerugian finansial mencapai 58 miliar rupiah. Pihak yang dirugikan perusahaan ventilator corona. Selanjutnya di sini ada kasus warga Kanada dijatuhi 5 tahun penjara karena bantu para peretas email Yahoo. Jenis kejahatan peretasan email, risiko warga Kanada dijatuhi 5 tahun penjara karena bantu peretas email Yahoo. Dampak kerugian finansial bagian dari pembobolan data secara masif tahun 2015 di Yahoo. Hari Selasa dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan diperintahkan untuk membayar denda sebesar $250. Pihak yang dirugikan Yahoo. Selanjutnya di sini ada Bareskrim Polri berhasil tangkap pelaku kejahatan siber. Jenis kejahatan peretasan email, resiko Bareskrim Polri berhasil tangkap pelaku kejahatan siber. Dampak kerugian finansial, kerugian sebesar $31.581,9 Amerika Serikat. Pihak yang dirugikan perusahaan asal Spanyol IGS Ingenieros SL. Selanjutnya di sini ada kasus pengintaian yang terkenal. Contohnya di sini ada Edward Snowden, pembocor rahasia pemantauan intelijen Amerika Serikat. Jenis kejahatan pengintaian yang terkenal, resiko Edward Snowden, pembocor rahasia pemantauan intelijen Amerika Serikat. Dampaknya kerugian finansial, pemerintah Amerika Serikat kehilangan ribuan dokumen rahasia. Pihak yang dirugikan pemerintah Amerika Serikat. Selanjutnya di sini ada kisah John Kyle Crowns, mata-mata paling berharga lulusan Universitas Cambridge yang terakhir sembunyikan dokumen rahasia di celananya. Jenis kasus kejahatan pengintaian terkenal, risiko Cambridge 5 berkhianat dan bekerja untuk Uni Soviet. Dampak kerugian finansial, Departemen Pemerintah Inggris kehilangan dokumen penting atau rahasia. Pihak yang dirugikan Departemen Pemerintahan Inggris.
Selanjutnya di sini ada pendiri WikiLeaks Julian Assange terancam diekstradisi ke Amerika Serikat. Jenis kejahatan, pengintaian yang terkenal, resiko pendiri WikiLeaks Julian Assange terancam diekstradisi ke Amerika Serikat, dampak kerugian finansial, pengungkapan dokumen militer Amerika Serikat tentang perang di Afghanistan dan Irak. Pihak yang dirugikan militer Amerika Serikat. Selesai. Tunggu. Selanjutnya di sini ada kasus penggelapan, contohnya penipu skema Ponzi Bernie Madoff enggan mati di penjara. Jenis kejahatan penggelapan, resiko penipu skema Ponzi Madoff enggan mati di penjara, dampak kerugian finansial, Ponzi Bernie Madoff menggelapkan miliaran dolar dari para investor. Pihak yang dirugikan investor. Selanjutnya di sini ada mengungkapkan fakta kasus pelanggaran kode etik akuntansi dalam skandal transaksi Enron. Jenis kejahatan penggelapan, risiko mengungkapkan fakta kasus penggelapan kode etik akuntansi dalam skandal transaksi Enron, dampak kerugian finansial, pelaku dihukum penjara, pihak yang dirugikan investor dan karyawan. Selanjutnya di sini ada CEO terkenal Martha Stewart didakwa atas tuduhan penipuan. Jenis kejahatan penggelapan, risiko CEO terkenal Martha Stewart didakwa atas tuduhan penipuan, dampak kerugian finansial, pelaku melepaskan hampir 4.000 saham Implon yang senilai lebih dari 3 triliun rupiah. Pihak yang dirugikan Martha Stewart. Kasus selanjutnya di sini ada kasus pencucian uang sejumlah 31 triliun terungkap Singapura pertaruhkan reputasi sebagai pusat keuangan global. Jenis kejahatan keuangan online, risiko Singapura pertaruhkan reputasi sebagai pusat keuangan global, dampak kerugian finansial pencucian uang sebesar 31 triliun rupiah. Pihak yang dirugikan Singapura. Selanjutnya di sini ada dalam setahun penyidik bidang keuangan Polri sita 5 triliun. Jenis kejahatan keuangan online, risiko ada kasus PT Indosuria pinjaman online atau pinjam legal dan juga berkedok investasi, dampak kerugian finansial penyidik mampu menyita 5 triliun dari kejahatan bidang keuangan. Pihak yang dirugikan keuangan milik Polri. Selanjutnya di sini ada perampokan bank, uang 200 miliar rupiah raib dari ATM dalam 2 jam, Korea Utara dalangnya. Jenis kejahatan keuangan online, risiko perampokan bank, dampak kerugian finansial, uang 209 miliar raib dari ATM. Pihak yang dirugikan Bank Cosmos yang berkantor pusat di Pune, India. Selanjutnya di sini adalah ada pelanggaran privasi, TikTok didenda 5,6 triliun buntut kasus pelanggaran privasi anak. Jenis kejahatan pelanggaran privasi, resiko TikTok kena kasus pelanggaran privasi anak, dampaknya kerugian finansial, TikTok didenda 5,6 triliun rupiah, pihak yang dirugikan TikTok. Kasus pelanggaran selanjutnya yaitu pembuat Fortnite akan bayar 520 juta US$ untuk pelanggaran privasi dan e-niaga. Jenis kejahatan pelanggaran privasi, resiko pembuat United kena pelanggaran privasi dan e-niaga, dampak kerugian finansial, pembuat United akan bayar 520 juta US$. Pihak yang dirugikan pemain. Selanjutnya di sini Italia blokir ChatGPT karena pelanggaran privasi. Jenis kejahatan pelanggaran privasi, resiko Italia blokir ChatGPT karena pelanggaran privasi, dampaknya kerugian finansial, pelaku terancam denda sebanyak 20 juta euro atau sekitar 325,29 miliar rupiah. Pihak yang dirugikan Otoritas Pelindung Data Italia. Selanjutnya di sini ada pencurian akses. Polisi ungkap kasus pencurian barang elektronik di jasa ekspedisi, modusnya ilegal akses hingga sebabkan kerugian ratusan juta. Jenis kejahatan pencurian akses, resiko pencurian barang elektronik di jasa ekspedisi, dampak kerugian finansial perusahaan jasa ekspedisi mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pihak yang dirugikan perusahaan jasa ekspedisi. Selanjutnya di sini ada 100 tiang akses internet perusahaan InHilang ternyata otak pencurian orang dalam.
Jenis kejahatan pencurian akses, resiko 100% akses internet perusahaan milik PT Inforte Solusi Infotex hilang, dampak kerugian finansial mengalami kerugian kurang lebih sebesar 100 juta rupiah, pihak yang dirugikan PT Inforte Solusi Infotex. Selanjutnya di sini ada viral pencurian di KA Premium Semarang Pasar Senen KAI sebut sudah akses CCTV dan koordinasi dengan polisi. Jenis kejahatan pencurian akses, resiko pencurian di KA Premium Semarang Pasar Senen, dampak kerugian finansial, kerugian dialami korban yaitu kehilangan barang berupa iPad dan tas. Pihak yang dirugikan PT KAI Perseroan korban. Selanjutnya di sini ada kejahatan seksual. Yang pertama, Spanyol ungkap skandal pelecehan seksual di Gereja Katolik, 200.000 anak di bawah umur dijadikan menjadi korban. Jenis kejahatan seksual, risiko Spanyol ungkap skandal pelecehan seksual di Gereja Katolik, dampak kerugian finansial tidak ada, pihak yang dirugikan anak-anak dan orang dewasa. Selanjutnya di sini ada terdakwa kasus pelecehan seksual 2 anak di bawah umur di Kota Bogor divonis 7 tahun penjara. Jenis kejahatan seksual, risiko kasus pelecehan seksual yang di bawah umur Kota Bau-Bau, dampak kerugian finansial, pelaku menerima hukuman penjara selama 7 tahun dan denda sebanyak 100 juta rupiah. Pihak yang dirugikan 2 orang anak di bawah umur. Selanjutnya di sini ada viral kasus pelecehan seksual yang dilakukan karyawan restoran Mall of Indonesia sudah dilakukan sejak 2022. Jenis kejahatan seksual, risiko pelecehan seksual dilakukan karyawan restoran Mall of Indonesia, dampak kerugian finansial, pelaku dikenakan hukum penjara selama 15 tahun. Pihak yang dirugikan pemilik akun X, Gracie, dan 2 teman perempuannya. Selanjutnya di sini ada kasus pemerasan online. Contohnya di sini ada penipuan modus FCS seraup 500 juta hasil peras puluhan korban. Jenis kejahatan pemerasan online, risiko penipuan modus FCS, dampak kerugian finansial, korban mengalami kerugian hingga 16 juta, pihak yang dirugikan korban dengan inisial G dan 50 korban lainnya. Selanjutnya di sini ada astagfirullahalazim. Ada apa dulu? Selanjutnya di sini kasus pemerasan online, ada oknum wartawan di Manado diringkus Polda Sulut atas dugaan pemerasan. Jenis kejahatan pemerasan online, resiko oknum wartawan Manado diringkus Polda Sulut atas dugaan pemerasan, dampak kerugian finansial, korban kehilangan uang sebesar 25 juta rupiah, pihak yang dirugikan perguruan tinggi swasta di Kota Manado dan korban. Selanjutnya di sini ada kasus kejahatan sumber daya komputer. Bocah 16 tahun bobol database Kejaksaan Republik Indonesia dari Sumsel. Jenis kejahatan sumber daya komputer, risiko remaja masa berhasil membobol database Kejaksaan Republik Indonesia. Dampak kerugian finansial ada 224 data yang dibobol dan diperjualbelikan dengan harga sekitar 400.000. Pihak yang dirugikan Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya di sini ada 28.000 data Polri disebut bocor, ini analisis pengamat. Jenis kejahatan sumber daya komputer, risiko data Polri disebut bocor, dampak kerugian finansial ada 28.000 akun data pribadi Polri bocor, pihak yang dirugikan Polri. Selanjutnya di sini ada situs Tempo mendapat serangan cyber. Jenis kejahatan sumber daya komputer, risiko situs Tempo mendapat serangan cyber, dampak kerugian finansial, situs Tempo tidak bisa diakses, pihak yang dirugikan portal berita milik Tempo Media. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.